Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, kita siapkan hati. Bapak Ibu boleh mengambil tempat atau duduk yang terbaik, yang senyaman mungkin. Kita mau menikmati ya. Kita mau menikmati Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat datang yang baru hadir. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Ketika kita membuka mata pada pagi hari ini, semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Sepanjang waktu, jika kita mau mengambil waktu untuk merenungkan, semua adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa kebaikan Tuhan itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Tapi seringkali Tuhan membawa kita ke padang gurun. Seringkali Tuhan membawa kita ke dalam lembah, ke dalam kesedihan, di tengah-tengah air mata. Itu karena Tuhan ingin menunjukkan, dimanapun kita berada, apapun musimnya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah setiap darah dalam nadi Bapak Ibu dan saya pada pagi hari ini merasakan aliran-aliran kasih. Biarlah cintanya begitu terasa pada pagi hari ini. Biarlah atmosfer di mana kita tinggal boleh berubah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati. Kita hampiri tahta kudusnya. Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti apakah rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Agar kami mengerti hikmat-Mu pada pagi hari ini. Dan apakah rencana yang terkandung dalam panggilan-Mu? Sebelum kita mulai lebih jauh, lebih dalam, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami percaya lebih daripada 2000 tahun yang lampau, tubuh-Mu terkoyak karena kami. Darah-Mu tercurah
untuk kami. Sehingga kami boleh mengenal Bapa dengan benar. Sehingga kami boleh mengenal Bapa karena pengorbananmu di atas tiang kayu salib. Kami percaya ya Tuhan, darah-Mu merupakan jembatan agar kami dapat datang kepada Bapa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini. Agar kami mengerti anugerah, kebaikan-kebaikan, dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Jika ada di antara kami pada pagi hari ini yang mengalami sakit secara fisik, letih lesu, hati yang hampa, bimbang, dan terjerat dalam kejenuhan, terjerat dalam lingkaran duniawi, dalam kondisi sulit sekali mengampuni kesalahan orang lain. Mudah sekali melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Yang merupakan bejana retak. Sehingga kami sulit sekali merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam hadirat-Nya lebih dalam, Alkitab berkata, letakkanlah terlebih dahulu persembahanmu. Datanglah kepada saudaramu untuk pemberesan terlebih dahulu. Izinkan Roh Kudus membuka tumpukan-tumpukan, lembaran-lembaran yang lama, selembar demi selembar. Hal-hal yang harus dibereskan di hadapan Tuhan, di hadapan tahta kudus-Nya. Katakan dengan mulut kita, katakan, saya beri otoritas Roh Kudus untuk mengkoreksi hati saya. Silakan Roh Kudus dengan bebas mengkoreksi hati saya. Rasakan kasih-Nya mengalir Bapak Ibu. Ya Bapa yang penuh belas kasih, Bapa yang lembut, Raja damai,
Izinkan Roh Kudus yang mengkoreksi. Bila tiba-tiba muncul nama seseorang atau gambaran-gambaran di mana Bapak Ibu merasa trauma, merasa luka di sana, tergores di sana, jangan disangkali Bapak Ibu. Jangan membohongi diri sendiri dengan mengatakan aku tidak terluka, aku tidak terluka. Tapi selesaikanlah di depan Roh Kudus dan katakan, Tuhan, aku mengampuni mereka yang menganiaya hatiku, yang melukai aku, yang menyakiti aku, dan menyalahartikan aku. Selesaikanlah di depan Tuhan. Selesaikanlah bersama dengan Roh Kudus. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Karena itulah yang membawa kelegaan. Karena itulah yang mendatangkan kemerdekaan. Bukan dengan menutup, dengan menyangkali diri. Karena Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Karena cintanya menopang kita. Bahkan sebelum kita mengetahui apa itu cinta. Dia membawa kita pada pagi hari ini agar kita beristirahat dalam hidupnya, dalam hadiratnya, dalam kasihnya. Dan memberi kita ruang untuk bernafas. Dan kita dibuatnya diam. Sampai kita tenggelam dalam hadiratnya. Mari kita terus bersandar dalam pelukan yang penuh kasih. Dari seorang Bapa yang mulia. Mari saudara, mari bernafaslah. Penuhi kantung paru-parumu dengan udara yang Tuhan berikan. Dengan oksigen kasih yang Tuhan berikan. Kita ada pada pagi hari ini karena anugerah. Kita dapat bangun dari peristirahatan kita. Kita masih dapat melihat jari-jari kita dapat digerakkan. Tubuh kita dapat digerakkan. Semua karena anugerah. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah ketika kita dilukai. Kita masih bisa mendoakan orang yang melukai. Jangan biarkan kerikil-kerikil, rubah-rubah kecil itu merusak kebun anggur kita. Dia adalah cinta. Cinta yang tiada duanya. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan cintanya selalu menopang kita. Dan pada pagi hari ini kita dipenuhi oleh cinta kasihnya. Sekarang kita bisa melihat cintanya. Lebih dari semua yang pernah kita lihat. Kita dapat menghirup dalam-dalam semua kebaikannya.
cinta kasih-Nya kepada kita. Mungkin saat ini atau belakangan ini Bapak Ibu merasa lelah menjalani hidup dengan penuh rutinitas, berdoa, memperjuangkan sesuatu atau seseorang, tapi tidak ada perubahan. Lelah. Mungkin Bapak Ibu berseru, Tuhan, aku lelah. Aku lelah, Tuhan. Aku lelah berdoa buat mereka. Aku lelah. Katakan di depan Tuhan. Jujurlah di depan Tuhan. Sehingga Roh Kudus memberikan Bapak Ibu kekuatan. Bersandarlah dalam pelukan kasih-Nya. Karena Dia Bapa yang penuh kasih. Dia Bapa yang baik. Karena Dia adalah kasih. Mari kita ambil waktu hening sejenak. Izinkan roh Bapak Ibu merasakan aliran kasih itu. Yang seketika ruangan di mana kita tinggal, udaranya menjadi sangat ringan. Tapi hangat. Saya melihat sebuah buku dalam ikatan binder. Yang mulai dibuka lembar demi lembar. Tampaknya seperti perjalanan hidup. Tulisan-tulisan malaikat. Tulisan-tulisan tangan sang penjaga. Perjalanan hidup seseorang ketika ia dijanin. Mungkin papa atau mamanya ingin anak laki-laki tapi yang keluar perempuan. Atau mungkin ingin anak perempuan tapi yang keluar laki-laki. Dari janin merasa tertolak, terluka. Ketika hadir di dunia ini, membawa luka itu dalam-dalam. Atau mungkin anak yang tidak diinginkan. Lepaskanlah pengampunan untuk papa dan mama. Lepaskan pengampunan. Jika ada di antara Bapak Ibu yang merasakan apa yang saya katakan itu benar, ikuti saya berdoa. Atau mungkin Bapak Ibu seorang orang tua yang menginginkan anak laki-laki atau perempuan, tapi yang keluar tidak sesuai apa yang diinginkan. Jika ada di antara Bapak Ibu yang seperti itu, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mohon ampunan-Mu dan belas kasih-Mu untuk hal-hal yang tidak saya mengerti.
Pada pagi hari ini saya menerima diri saya apa adanya. Saya mengakui di hadapan-Mu saya membenci beberapa orang yang rasanya sulit sekali untuk mengampuni. Bahkan membenci orang-orang yang terdekat. Orang tua, pihak ayah ataupun ibu. Mulai pagi hari ini, pada saat ini, saya lepaskan pengampunan. Katakan, "Pak, dimanapun Papa berada, saya sayang Papa. Saya mengampuni Papa. Ma, dimanapun Mama berada, saya mengampuni Mama. Saya sayang Mama. Saya minta ampun." Demikian sebaliknya. Jika Bapak Ibu ingin anak dengan gender tertentu, tapi yang keluar berbeda dengan apa yang diinginkan, katakan pada pagi hari ini, "Tuhan, saya mohon ampunan-Mu. Saya mohon ampunan-Mu. Kepada anakku aku berkata, maafkan Papa atau Mama. Saya mengaku salah di depan Tuhan. Saya menerima Engkau apa adanya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika rohnya mengalir, maka tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saya melihat seorang anak laki-laki yang mengalami luka hati. Saya nggak tahu, mungkin para pria, para laki-laki di tempat ini seketika dibawa Tuhan ke masa lalu. Dia melihat dirinya mengalami luka hati. Lepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Saya melihat ada sepasang anak perempuan kembar.
Saya nggak tahu apakah ada di antara kita yang dilahirkan secara kembar. Anak itu bermain dengan riang. Tapi ada momen di mana ada luka yang tersembunyi di sana. Yang seorang terhadap yang lain. Lepaskan pengampunan terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan firman bersama-sama. Untuk memulai sesi pada pagi hari ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik. Sehingga kekuatan aku dapat Engkau perbaharui. Segala dosa dan pelanggaranku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga kehidupanku juga menjadi kuat di dalam-Mu Tuhan. Kami yang telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Katakanlah amin. Karena atmosfer, karena suasana udara di mana kita berada pada pagi hari ini itu berubah. Karena Roh Tuhan ada bersama kita saat ini. Ketika kita bersandar pada cintanya. Dari seorang Bapa yang baik. Dan mari kita beristirahat dalam pelukannya. Sebuah pelukan yang hangat dari Bapa yang penuh kasih. Inilah Injil, yakni sebagai Injil damai sejahtera. Dan bagaimana kita dapat memberitakannya jika kita tidak diutus?
Seperti ada tertulis, betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Biarlah kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Ia mengirimkan Bapak Ibu dan saya sebagai hamba-hambanya untuk membawa Injil, membawa berita damai sejahtera kepada semua orang dan bahkan kepada semua makhluk, agar mereka berdamai kembali dengan Allah Bapa. Mari kita membawa damai itu kepada semua makhluk yang Tuhan ciptakan. Jangan batasi kasih. Jangan batasi kasih dengan pikiran dan perasaan kita. Jangan kita larut dan hanyut dalam jiwa, dalam pikiran atau intelek jiwa kita. Biarlah damai sejahtera Allah menjadi sarana untuk menghubungkan umat Allah. Karena perjuangan kita melawan roh-roh yang jahat, yang banyak sekali mencelakakan hidup orang percaya dengan perpecahan. Biarlah damai sejahtera Kristus menguasai kita dengan sungguh-sungguh, agar Injil damai sejahtera itu mengubah keadaan di sekitar Bapak, Ibu, dan saya. Biarlah setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan orang-orang mulai mencari jalan untuk menjadi satu dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih, beritakanlah Injil damai sejahtera. Seperti ada tertulis dalam kitab Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Tugas kita sekarang adalah mempersiapkan suatu umat yang taat kepada pelaksana firman yang kuat. Mereka yang berjalan dengan gelora, mereka yang berlari dengan kuda, mereka yang membawa api Injil di mana-mana, menerobos setiap benteng-benteng dan tidak tertahankan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Tuhan, selama ini kita mengenal kebenaran yang tentang air hidup dan melihat kebenaran yang semakin luas. Sekaranglah saatnya Ia membuka bagi kita semua kebenaran yang lain, yakni tentang damai sejahtera, sehingga kita juga dapat menguasai dunia materi. Dan sama seperti air hidup, damai ini akan tersebar luas. Kita tahu bahwa tubuh manusia berasal dari debu dan tanah, dan diubahkan hanya dengan firman yang mengandung nafas kehidupan. Hidup Kristus telah mengubah tanah liat menjadi daging. Tetapi ketika roh itu meninggalkan tubuhnya,
ia berubah menjadi tanah kembali. Sejak racun buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang mengendalikan pikiran manusia, ia telah menciptakan banyak sekali pikiran-pikiran negatif. Iblis menciptakan begitu banyak penderitaan dalam kehidupan manusia. Sehingga kita muak dan menghujat nama Tuhan di bumi. Karena penderitaan-penderitaan yang iblis berikan. Karena pikiran negatif membuat manusia berada di bawah kutukan yang semakin dalam, yang mengakibatkan segala kerusakan organ tubuh mereka. Karena di bawah kendali rasa takut. Dan demikian mengundang lebih banyak roh-roh jahat masuk dalam diri mereka, yang mengakibatkan sakit dan kerusakan pada tubuh. Jangan takut Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan cemas. Karena itu semua adalah sarana untuk menguasai keadaan dan hati seseorang. Menyingkirkan roh-roh takut, cemas, dan khawatir. Yang karena ketakutannya mengakibatkan bagian-bagian tubuh menjadi sakit. Karena kecemasannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap aliran air hidup mentahirkan kita pada pagi hari ini. Yang sakit pada bagian rusuk sebelah kiri, pegang bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan. Otot-otot yang kaku, otot-otot yang mengeras, kembali lentur. Kembali pada posisi semula. Posisi di mana Tuhan menciptakan kita secara normal, sesuai gambaran-gambarannya. Yang sakit pada bagian lutut, pegang yang sakit. Ya karena kekhawatirannya, keraguan-raguan, membuat sakit pada lutut. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap engsel-engsel pada lutut, lapisan-lapisan lilin yang mulai mengering, mulai menipis, hormon-hormon kembali memproduksi lapisan-lapisan lilin, sehingga engsel lututnya kembali normal. Yang jari-jari kakinya sakit, jadilah tahir dan kudus. Yang seperti berbeban berat pada punggung, berat sekali, berat sekali. Aku perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, setiap najis mayat, lepas. Lepas, tinggalkan tubuh anak-anak Allah ini. Karena keberadaanmu bukan bersama-sama dengan kami. Anak keguguran, ayo tinggalkan. Tinggalkan mama dan papa. Kembalilah kepada Tuhan Yesus.
yang sakit-sakit tumor, sakit kanker. Lepaskan pengampunan. Hiduplah dengan damai. Lepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Seperti yang tertulis dalam kitab Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Jadi janganlah kita mempersoalkan apa yang akan kita makan atau apa yang akan kita minum. Janganlah hati kita menjadi cemas. Janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketakutan adalah faktor kegagalan. Hendaklah kita mengendalikan rasa takut agar kita dapat mengendalikan seluruh tubuh kita. Karena damai sejahtera dapat menghilangkan rasa takut. Kitab 1 Yohanes 4 ayat 18 menuliskan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Aku, Yesus, telah memberimu damai sejahteraku sendiri sebagai hadiah bagimu, hambaku. Damai sejahteraku sendiri telah kuberikan di dalammu juga. Jangan biarkan itu pergi dari hatimu. Kita dapat pula memberikan damai itu kepada orang lain tanpa kekurangan damai itu sedikit pun. Biarlah damai sejahtera menjadi tuan rumah yang diam di rumahmu, menghibur orang lain, menyembuhkan orang lain. Biarlah damai sejahteraku menguasai engkau semua, hamba-hamba Allah. Seperti janji yang Tuhan berikan, yang tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Buka hati kita, karena Ia hendak melengkapi semua utusannya dengan damai yang sebenarnya bagi dunia. Dunia ini penuh dengan kejahatan yang terus bertambah, Surga membutuhkan Bapak Ibu sebagai duta-duta damai sejahtera untuk membagikan damai ke seluruh dunia. Persiapkan hatimu
Karena Ia akan mengutus kita ke seluruh dunia sebagai duta-duta besar. Kitab Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Karena perdamaian akan memperbaiki segala hal. Ketika jiwa itu hadir, menuntut haknya, dan tubuh merasa lelah, maka damai adalah penyembuh yang menjadi bukti nyata akan keberadaan Tuhan. Maukah Bapak Ibu menjadi duta-duta perdamaian? Jika ada di antara Bapak Ibu yang rela hidupnya dipakai Tuhan sebagai duta-duta, sebagai pembawa-pembawa perdamaian, mungkin akan merasa lelah. Tapi percayalah satu hal, lelah itu tidak membuat kita menjadi binasa. Siapapun antara Bapak Ibu yang mau hatinya diisi oleh Tuhan untuk membawa perdamaian, pegang dadanya. Siapapun yang mau pegang dadanya, saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Ya Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati, yang melihat jauh ke dalam hati kami. Engkau lihat tangan yang terangkat, tangan yang memegang dada, yang menandakan kami rela, kami mau ikut Tuhan. Kami mau dijadikan duta-duta perdamaian. Kami mau dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Bila mulut kami mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang membangkitkan semangat, mari masuk Tuhan. Masuk dalam hati kami. Tinggallah dalam hati kami. Dan berbuatlah sesuka hati-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Segala kunci akses, baik pikiran, perasaan, kehendak yang ada pada kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah perjanjian ini dibubuhi oleh api dan garam. Kami materaikan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berfokus pada kasih-Nya. Tinggal dalam pelukan kasih-Nya. Dan bernafaslah.
dalam pelukan Bapa. Karena Ia adalah Bapa yang baik. Mereka yang rendah hati dan mau menyerahkan diri untuk dituntun oleh Tuhan adalah orang yang berkenan di hatinya. Sebelum kita mengakhiri sesi pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, berkata bersama-sama agar ada kuasa kebangkitan, ada hukum roh kehidupan dalam diri Bapak Ibu dan saya. Katakan dengan iman, dengan suara yang keras, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Yesus Kristus adalah Tuhanku. Engkau adalah Allah yang sejati. Tidak ada ilah lain di luar Engkau. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di luar Engkau, Yesus Kristus, tidak ada ilah yang lain. Engkau, Yesus Kristus, adalah Allah pencipta segala sesuatu. Engkau, Yesus Kristus, adalah Yehova, Allah yang sejati. Saya percaya kepadamu, Allah. Saya juga percaya kepada Yesus dan Roh Kudusnya. Engkau Yesus, penebus saya, penyelamat saya. Engkau yang telah mati, bangkit, untuk membuktikan bagi saya bahwa maut tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau yang telah keluar dari kematian, merebut kunci alam maut, dan melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa iblis dari otoritasnya atas saya. Tuhan, Engkau bangkit dan menjadi roh pemberi hidup, masuk dalam roh saya. Saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, dan saya menjadi hidup. Saya tidak dapat dibatasi oleh apapun, karena Engkau Tuhan ada dalam saya. Engkau Yesus menjadi manusia untuk menebus saya, dan Engkau menjadi roh yang memberi hidup bagi saya. Saya hidup karena Engkau Kristus hidup bagi saya. Dalam diri saya ada Engkau Tuhan Yesus, Allah sejati, Allah pencipta. Seluruh alam yang berkuasa atas sorga, bumi, dan bawah bumi. Saya mati agar Engkau Tuhan tampil keluar melalui saya. Karena sekarang ya Tuhan, aku mengerti kehendak-Mu Tuhan. Engkau sedang menghancurkan insan lahiriahku dengan segala persoalan dalam kehidupan ini, agar roh-Mu keluar bebas daripada rohku. Aku tidak mau tekan Engkau lagi Tuhan. Tidak mau membatasi Tuhan bekerja dalam kehidupanku. Aku sedang bangkit bersama-sama dengan Engkau Kristus. Tuhan Yesus berada dalam aku. Engkau Kristus hidupku. Engkau Kristus Tuhanku.
Engkau Kristus pribadiku. Engkau Kristus Allahku. Engkau Kristus kesabaranku, kerendahan hatiku, kekasihku, tenagaku. Engkau Kristus segala-galanya bagiku. Aku hidup karena Engkau Kristus hidupku. Aku hidup dalam roh. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera pencerahan yang daripadanya pada pagi hari ini menyertai kita sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna. Saya olesi darah Tuhan Yesus dan minyak yang baru yang dari Roh Kudus pada kedua telinga, ambang pintu pikiran, ambang pintu hati. Kedua ibu jadi tangan dan kedua ibu jadi kaki. Olesi pada mata, bibir, lidah, mulut, dan memateraikannya di dalam hati dan pikiran dengan darah Tuhan Yesus. Sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.